wabarakatuh. Selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana perjalanan Kak ke sini tadi? Perkenalkan, nama saya Erana Paula, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar Angkatan 2023 yang akan menjadi interviewer pada wawancara kali ini. Adapun tujuan wawancara dilakukan untuk mengetahui apa yang dirasakan oleh mahasiswa yang pernah mengalami homesick selama masa perkuliahan. Nah, wawancara ini saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah metode wawancara. Semua jawaban yang Anda berikan nantinya akan dijaga kerahasiaannya. Untuk waktu yang digunakan pada wawancara kali ini akan berlangsung sekitar kurang lebih 45 menit. Sebelum saya mulai wawancara, saya ingin meminta kesediaan Anda apakah Anda bersedia untuk wawancara pada hari ini. Dan saya juga minta izin untuk merekam dan mencatat jawaban Anda agar memudahkan saya untuk mengingat jawaban yang akan diberi nanti. Sudah berapa lama Anda menjadi mahasiswa perantau? 2 bulan sudah masih jalan. Itu bulan? Agustus. Kapan pertama kali Anda mengalami homesick? Sudah beberapa hari sudah sampai di mana? Bisa diceritakan dulu? Awalnya kan waktu di sini tuh bareng mama. Itu waktu diantar tuh masih udah agak sedih, cuman kan mikirnya masih ada mama kan, jadi kayak nggak apa-apa masih ada mama. Tapi pas mama pulang baru berasa makin sedihnya. Jadi setelah ditinggal mama pulang, homesick ya? Iya. Mengapa Anda merasa homesick saat pertama kali meninggalkan rumah? Beda suasananya. Suasana seperti apa? Kalau di rumah biasanya rame sama adik gitu, sedangkan di sini sepi. Siapa yang biasanya paling Anda rindukan saat merasa homesick? Orang tua pertama sih mama, soalnya biasanya kalau pulang biasanya ada mama. Walaupun mama juga kerja kan, tapi kalau pulang ke rumah suka manggil, ada ngobrol gitu. Jadi mama ke ini ya, teman di rumah. Iya. Apa pemicu utama homesick bagi Anda? Biasanya capek sih, lagi capek pulang kuliah gitu, kayak lagi full jadwalnya gitu. Terus pas pulang aduh capek banget kangen di rumah. Kangen rumah ya, Iya. setelah capek dengan drama perkuliahan. Bagaimana homesick memengaruhi aktivitas akademik Anda? Apakah karena homesick aktivitas akademik Anda menurun atau mungkin naik? Saya rasa saya agak menurun ya, soalnya kayak jadi nggak aktif gitu, jadi cenderung diam, diam saja perhatikan yang lain. Kurang bersosialisasi juga ya? Iya. Apakah homesick mempengaruhi hubungan sosial Anda dengan teman-teman baru di kampus? Iya sih, soalnya kayak kalau teman lain kan langsung pada akrab gitu, karena aku tuh kayak diam, kayak kangen gitu sama teman-teman yang lama, mungkin nggak terbiasa. Belum terbiasa ya? Iya. Jadi belum bisa terlalu berbaur dengan Iya. teman-teman baru gitu. Ya, kelihatannya mereka sih kayak welcome. Kalau aku lihat aku sendiri diam-diam ya diajak gitu. Baik nih temannya. Apa yang paling Anda rindukan dari rumah ketika merasakan homesick? Suasananya sih, saya kayak biasanya kan kayak hangat suasananya, kalau di sini kayak berasa aku sendiri gitu. Kira-kira mungkin ada suatu momen begitu yang paling Anda rindukan di rumah? Kadang sama adik sih. Main sama adik? Ya, soalnya biasa kalau pulang sekolah gitu kan sama adik di kamar gitu. Main kadang dia mau selalu kayak mau tidur bareng sama adik yang kecil. Itu selisih umurnya berapa? 6 tahun. Berarti adik ini masih SMP ya? Masih SD kelas 6.
Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi perasaan homesick? Biasanya suka Hobinya seperti apa? nyanyi, terus nulis diary atau jurnal, ya itu kayak gambar. Gambar. Itu kalau ngejurnal itu biasanya banyak ditulis. Iya. Terus kayak banyak suka koleksi stiker-stiker juga kan, jadi kayak bikin rame biar senang juga. Bagaimana peran teman dan keluarga dalam membantu Anda mengatasi homesick? Lumayan membantu sih, soalnya kayak selalu ditanya kabar, terus kalau ada yang lalu gitu sudah dibantu kayak dikasih kata semangat gitu. Itu paling banyak dari teman atau keluarga sendiri? Teman sih, soalnya kalau orang tua, kalau dari keluarga kan kayak jarang ngomong gitu, jarang curhat ke mereka. Sedangkan kalau teman tuh hampir tiap hari ngobrol gitu lewat chat. Apakah teknologi seperti video call membantu mengurangi homesick Anda atau bagaimana? Lumayan membantu sih, soalnya tiap hari pulang kampus, sekarang masih di kampus juga suka di telepon, di VC sama papa. Kalau untuk durasi biasa berapa lama video call itu? 10 menitan. Itu cuma nanya kabar. Ya kadang bersanda-bersanda juga sama papa, adek. Kalau curhat mungkin jarang ya. Iya. Apakah Anda merasa homesick berkurang seiring waktu? Jika iya, mengapa? Jika tidak, mengapa tidak? Sejauh ini mungkin kayaknya iya, cuman karena belum kelihatan spesifik gitu perubahannya. Karena kayak masih suka merasa sedih gitu. Masih suka rindu ya sama suasana rumah, tapi udah berkurang juga ya semakin kesini. Yang biasanya kayak hampir tiap hari gitu, sekarang kayak paling beberapa kali. Itu kenapa itu? Kenapa berkurang? Mungkin karena sudah mulai terbiasa sama di sini, ya, karena mulai ada teman gitu. Apa pembelajaran terbesar yang Anda dapatkan dari pengalaman homesick? Pembelajaran besar biasanya kayak mulai berusaha untuk belajar mandiri sendiri. Karena kalau biasanya kan apa-apa tuh nggak bisa sendiri, nggak pernah berani gitu. Jangan kalau di sini kan sendiri, nggak ada teman yang biasa ngikut dari sekolah begitu tau, jadi kayak aduh mau harus sendiri, harus berani, nggak bisa begini terus. Jadi memang ada dorongan dari dalam ya, Iya. supaya mandiri ke Ya soalnya kan depannya. kalau nggak ada lakukan sendiri mau siapa lagi yang lakukan kalau lakukan sendiri. Di mana Anda biasanya berada ketika perasaan homesick ini paling kuat muncul? Masa di kosan sih sendiri. Itu setelah pulang kuliah kah atau Iya, biasanya pulang kuliah kebanyakan sih malam ya, soalnya sendirian gitu. mungkin karena suasana ramainya di rumah dulu? Kalau malam ramai ya? Kalau malam kan ramai sama adik ngumpul gitu. Kalau di sini beda sendiri. Sendiri ya? Bagaimana awalnya perasaan homesick itu muncul? Apakah ada momen atau situasi tertentu yang bisa mungkin memicu? Kalau momen paling kalau denger lagu terus yang biasa didengar di rumah, terus kayak nggak sengaja putar di sini, kayak sedih aja gitu bang. Jadi keingat ya suasana di rumah juga rindu. Itu lagunya, suasananya lagu itu seperti apa? Entah lagu mellow atau Lagu mellow, tapi ada juga lagu-lagu yang happy, cuman karena bawaannya biasanya putar di sana sih, bisa di sana kan, tidak putar di sini tuh sedih gitu. Apakah Anda memiliki hobi atau kegiatan yang membantu mengurangi homesick? Jika iya, apa saja nih? Coba diceritakan. Biasanya dengerin musik gitu, kan aku suka nyanyi, jadi kayak kalau ada lagu-lagu yang baru yang lumayan bagus untuk dinyanyiin kan, kadang juga ada teman yang request, biasanya kayak dinyanyiin biar sekalian kayak membuat hati juga tenang gitu. Terus kadang tulis diary
itu kan kayak mengaruhi perasaan gitu sebenarnya. Jadi ya Untuk nyanyi sendiri ini biasanya lagunya siapa ini artisnya? kebanyakan lagu K-pop sih. Lagu K-pop. Ya. Itu temen yang request. Ada teman ada yang dari sendiri soalnya kayak lewat di sosmed. Oh, di share di sosmed. Iya. Ada hobi lain mungkin selain menyanyi? Dance ada. Ngedance. Oh, Sekarang kalau lagi rasanya lagi nggak enak gitu kayak cari dance di sosmed terus belajar. ngedance itu di mana? Di kos? Iya di Atau- kos. Bagaimana Anda melihat perbedaan dalam diri Anda sebelum dan sesudah perasaan homesick berkurang? Jadi lebih tenang sih terus kayak kalau mandiri kan sejak awal-awal udah sendiri saya kan udah mulai bisa mandiri terus kayak semenjak homesicknya berkurang jadi lebih tenang lebih teratur kayak melakukan kegiatannya nggak banyak ditunda-tunda. Lebih mandiri ya, semudah. Apakah menurut Anda mahasiswa yang baru pertama kali jauh dari rumah menyadari betapa beratnya menghadapi homesick? Kalau sebelum mereka kesini kayaknya belum ya soalnya kayak pasti mikirnya cuma kayak "Ih, enaknya di sana pasti bebas gitu kayak mau apa bisa sedangkan waktu udah di sini kayak itu ternyata nggak seenak yang dibayangkan jauh dari ekspektasi. Kenapa menurut Anda mahasiswa baru itu lebih rentan mengalami homesick? Karena untuk shock sih ya terus sama kegiatannya juga yang beda mungkin dari tempat sebelumnya sama di sini suasana sama kayak orang gitu orangnya di sini. Anda sendiri ini kultur shocknya pas sampai di kota ini apa? banyak pertama bahasa itu sendiri Saya. ya sampai sekarang soalnya suka bingung kalau teman ada ngobrol suka tanya artinya apa kayak nggak mengerti. Mungkin selain bahasa apa? Banyak kegiatan yang kayak biasa kan dilakukan sama orang di sini tapi kayak misalnya dia belum pernah jadi kayak ini caranya gimana bilang gitu. Mungkin dalam hal teknologi juga beda ya. Oh iya lumayan sih. Waktu di rumah dulu, Anda sering keluar ya sama teman? Jarang sih soalnya aku juga tipikal yang anak rumah tapi seringnya temen yang ke rumah karena kayak kalau ada apa ayo ngumpul di rumahku. Tapi kultur shocknya di sini dan yang ke kos yang lain jarang. Iya paling kayak kalau teman yang sama-sama asalnya dari sana gitu terus kayak seminggu sekali kadang kayak ayo ngumpul kayak kemana gitu Itu ngapain aja? kayak paling jalan-jalan atau belanja terus foto-foto gitu. Tuh Anda ramean nggak? Iya Jika Anda bisa membantu mahasiswa lain yang homesick, bagaimana cara terbaik untuk melakukannya? orangnya sih dari sini juga hibur ada jalan juga kayak sama kayak dia pas teman-temannya ini kayaknya kalau masih sendiri gitu. Apa yang paling menantang bagi Anda ketika pertama kali tinggal jauh dari rumah? takut mau ngapa-ngapain sendiri sih kalau di sana kan bisa minta bantu adik papa gitu kan kalau di sini nggak bisa harus sendiri-sendiri. Itu kayak suka kayak kalau bingung mau ngapa-ngapain jadi takut kayak takut dilihat orang begini kayak aneh gitu. Jadi belum berani sendiri ngapa-ngapainnya dulu Iya awalnya. Tapi sekarang udah berani. udah lumayan berani sih. Walaupun kadang kayak tetap takut-takut. Tuh kalau sendiri ngapain aja gitu? Kayak jalan kah atau Kalau sekarang lebih coba ke mana sendiri jalan-jalan sendiri gitu. jalan ya? Bagaimana Anda menggambarkan perbedaan antara tinggal di rumah dan di tempat perantauan?
kalau di Mesir itu lebih rame, akrab sama orang di rumah, kayak mau bermain juga bebas. Terus kayak bawahnya kayak terus tapi enak sama yang di sebelah dan sama ini, terus malu juga. Tapi di rumah dulu lebih sering mainnya. Kalau di sini kan sendiri ya, jadi lebih takut mungkin. Sering diam, Yang main HP atau melakukan hobi kami. bagaimana lingkungan kampus membantu Anda dalam beradaptasi dengan kehidupan di kampus? Untungnya teman-teman yang di sana tuh kayak nggak ada yang mau kasih kayak pokoknya ada yang sendiri ikut aja, pokoknya semuanya harus nggak boleh ada yang Jadi saling merangkul gitu ya di kampus. Pernahkah Anda mengalami perasaan ingin pulang saat mengalami kesulitan? Jika iya, bagaimana Anda menjelaskan? perasaan ingin pulang tentunya ada ya, soalnya kayak tentunya belum terbiasa gitu. Cara mengatasinya biasanya curhat sama teman dan harus tulis gitu. Tulis diary lagi ya. Itu saat mengalami kesulitan dalam hal apa? Kalau sama banyak hal yang bikin capek, jadi kayak kalau waktu itu masih bisa banyak yang bantu. Tugas ya, makin sulit sampai pengen pulang gitu. Apakah Anda memiliki rutinitas yang Anda lakukan untuk merasa lebih nyaman di tempat baru? Saya lebih melakukan kegiatan yang biasa nggak lakukan dulu. Mungkin lebih biasa terbiasa waktu di sini. Jadi suka beres-beres, kayak padahal nggak berat tapi dikeluarin nanti beres buat distract. Jadi dulu di rumah waktu hari libur itu aktivitasnya ngapain? Sekarang suka beres-beres juga. Beres-beres juga. Biasanya kan waktu libur doang gitu kan. Kalau di sini lagi ada waktu kosong atau nggak ada tugas, biasanya beres-beres. Jadi beda ya. Di rumah ada waktu libur beres. Kalau di sini kalau udah ada waktu kosong baru ya beres. Bagaimana cara Anda menjaga hubungan dengan keluarga selama menjadi mahasiswa besar? Sering komunikasi sih melalui telepon, terus komunikasi Paling sering komunikasi sama siapa? sama mama papa, soalnya kayak bisa di telepon grup gitu. Video call gitu ya, telepon grup. Jadi kadang kayak bareng kakak sama adik juga. Paling jarang sama siapa? Semuanya bareng sih, soalnya kayak langsung bareng gitu. Apa perubahan terbesar dalam hidup Anda sejak menjadi mahasiswa lokal? Sudah jadi mandiri. Itu namanya dari online cuma boleh lewat chat. Tentunya harus mandiri, Apa sendiri ya? jadi kan susah juga Jadi dulu di rumah itu biasa dibantu ya, udah diurus sama semuanya diatur sama apakah ada tempat tertentu di sekitar kampus yang membantu Anda merasa lebih nyaman ketika homesick merah? di kelas soalnya Bisa di kelas ya, daripada di luar. suka di kelas dulu atau sebulan. Apakah ada momen di mana Anda merasa homesick begitu parah hingga mengganggu keseharian Anda? Ada waktu pulang kuliah sama
kan tugas kan jadwalnya ada caranya terus ada tugasnya itu kan nggak enak jadi kan dulu terus ngerjain tugasnya Ditunda ya. iya apa ini Itu jadwal padatnya itu dari jam berapa aja ada sampai masuk di kampus? Jadi jadi pulangnya udah capek gitu kan. ya terus ada tugas yang deadline-nya mepet Jadi homesick ya. Sampai nunda tugas. nah mungkin harus tenangin diri terus Cluster hanya 3 saja. Bagaimana pengalaman homesick ini mempengaruhi pandangan Anda tentang arti rumah sendiri? Jadi dari pandangan Anda sendiri nih, dari pengalaman homesick kemarin, apakah rumah itu menjadi sesuatu apa? Seperti itu? ya berasa itu kan ternyata biasanya kan kalau anak kosan pengennya keluar tapi kan setelah di sini bisa apa-apa sendiri aduh ternyata rumah lebih enak gitu Bangun jam 2. semuanya serba Asal jam 2. terpenuhi kan kalau di sini kan enggak Bagaimana Anda melihat teman-teman di kampus yang tidak mengalami homesick? Apakah mereka membantu Anda beradaptasi? nggak bisa ngeliatin yang ada yang sendiri gitu supaya diajak kan kamu sendiri lebih sedikit gitu terus kalau jalan sama-sama jalan Ini lebih dibantu ya Mas Anu. Apa Anda juga punya teman yang homesick? ada teman-teman yang sama-sama dari asal tempat asal jadi kayak cuma ke kampus tapi tidak tapi sekolah juga jadi kayak kadang kalau lagi sama homesick ke roadshow terus mereka belajar apa itu semua yang nanti sampai kadang kayak ada dalam Saling mendukung ya. soalnya itu kan kayak dari Kenapa dia bisa aura di mata karena tulang bangunnya konteks visual. Apa yang Anda pelajari tentang diri Anda selama mengalami homesick? Apakah Anda merasa ada perubahan dalam diri Anda? ada Oh iya bedanya aduh praktikum respirasi. Apakah ada momen di mana Anda merasa homesick tapi juga bangga telah mandiri di perantauan? ada Mungkin setelah mengurus ini itu Anda bangga nih karena sudah mandiri di perantauan. keperluan kampus biasanya kan kalau keperluan sekolah atau apa kan diurus sama orang tua gitu kan jadi sini kan udah urus sendiri sedikit di sini semoga kan udah biasa diurusin sama orang sendiri bangun juga kan udah jadi masih punya Selain ngurus hal di kampus, ada lagi harus keperluan kos juga sudah harus keperluan diri sendiri jadi kayak belajar untuk ngatur keuangan sendiri juga sendiri Apa lagi? sama ini ya, belanja buat kebutuhan kos. Bagaimana peran kegiatan ekstrakurikuler dalam membantu Anda merasa lebih terhubung dengan dunia? karena saya itu bukan menyaksikan jadi karena jadi saya ngerasa lebih gimana ya, bisa mengeluarin apa yang saya rasa gitu loh Apa lagi namanya? Apa? Fernanda emang pengen ya? iya suka banget soalnya dari saya pernah sering ikut eskul pernah juga waktu Oh. eskul jadi Juara berapa waktu? juara satu Juara satu. Bagaimana respon keluarga atau teman Anda terhadap musik yang Anda alami? Apakah mereka memberikan saran atau dukungan tertentu? ada yang semangat ya
apa yang ke kantor itu pasti awal-awal doang pasti tidak biasa biasa sama kayak terbiasa apa di sini saling dukung ya. Biasanya kalau orang tua dukung itu ngomongin apa? Nah, boleh nggak sih Anda ceritain awal sampai di kota ini di perantauan itu ngapain aja sampai akhirnya kan tadi ada mention ya kalau ditemanin ibu. Nah, boleh nggak diceritain ngapain aja sampai di sini sampai akhirnya ibu Anda ini pulang? Nanti kan diantar sama mama, cuman ada masuk di definisi. Papanya mama nanti itu kan dia jadi sakit, dia tuh nggak bisa lama cuma seminggu doang. Seminggu doang. Tapi pas selama masih itu kayak diajak jalan terus, belanjain kayak kebutuhan, kalau nggak mau apa dibeli juga, Dimanjain. iya. Terus sebelum pulang juga ditanyain kayak, ayo mau apa lagi, mau jajan apa? Emang Anda sangat dekat ya sama ibu. Terus setelah ibu pulang nih ke rumah, itu Anda langsung merasa langsung homesick kah? Iya. Langsung merasa sedih ya, tinggal. Itu rasanya berapa lama? Kalau yang hari itu ya pas mau tidur tuh kayak langsung terpegang ya, kemana gengsi ya biasa kakak baru kakak sembunyi di biasa kayak nangis gitu. Nggak mau dilihat ya? Dikirain kayak sampai dibilang sama aku kayak mamanya pulang nggak segitu. Padahal biasa nangis. Jadi waktu ibu Anda ini pulang baru ya rasa homesicknya. Apakah selama homesick berhari-hari apakah mengganggu aktivitas Anda atau biasa saja? Lumayan sih, soalnya kayak tadi males mau pikiran bagaimana cara Anda menjaga kesehatan diri Anda? Merasakan ini? K-pop gitu kan. Jadi kayak paling nonton ya? Ya biasanya nonton dari Twitter, sosmed. Hiburan ya? Itu selain hiburan apa lagi? Karena suka diem aja sih kayak keluar terus lihat luar. Apakah ada perbedaan antara musik yang Anda rasakan di awal merantau dan setelah beberapa waktu berlalu? Adakah perbedaannya? Awal tadi sedih ya berhari-hari, tapi setelah waktu berlalu adakah perbedaannya? Sejak beberapa hari di sini terus sampai berhari-hari itu kayak sedih terus. Tapi kalau sekarang kayak paling beberapa saja berapa kali gitu. Tidak sering-sering. Paling kalau Sampai kuliah. Tapi selama kuliah ini Anda pernah konsultasi nggak? Lebih curhat ke teman ya? atau enggak itu yang paling sering nulis diary. Ya soalnya kayak gak berani aja. Akan ada makanan mungkin yang membuat Anda merasa lebih dekat dengan rumah?
sebelumnya di kos sering masak nggak? Jarang ya. Jajan, order gitu. Jadi adakah makanan yang mungkin membuat kayak waktu makan nih, kok mirip banget sama di rumah gitu, pernah kan? Makanan di rumah sih bisa nih, bakso gitu. Soalnya kayak malah kan sebelum pulang juga ada makan bakso selalu gitu. Kalau makan tidak panas. Bakso ya. Ada lagi saya bakso. Rumahan biasa Mama masak. sekarang masih misalnya di sini. Apakah ada tradisi mungkin atau kebiasaan keluarga Anda yang Anda rindukan ketika rantau, mungkin makan malam bersama atau jalan-jalan begitu? Kalau masih makan malam biasanya masak bareng. Jadi sedih ya. Saya juga ikut rasa nih. Mungkin Anda punya rencana mungkin atau strategi khusus buat mengurangi rasa homesick, misalkan di masa akan mendatang begitu, ada nggak sih? Anti Kayak dari kegiatan ya, jadi lebih mungkin diri sendiri atau nggak ada di rumah. Kira-kira nanti kalau libur nih, libur perkuliahan, ada rencana mau pulang? Mau banget ini, berarti masih homesick ya? Sedikit tapi ya. Sama libur ya, mau banget ya pulang. Mau ngumpul juga ya. berapa poin Ya udah kalau sekarang kalau mau pulang mau Udah planning juga, udah di list gitu. Menurut Anda nih, apa yang paling membantu dalam mempercepat proses adaptasi di lingkungan baru? teman-temannya sih membantu. Yang teman di sini? Iya. apa sih lah Kayak berusaha menyesuaikan diri juga sama mereka. Terbiasa di sini. Apa yang Anda rasakan saat melihat teman-teman yang lebih sering pulang ke rumah, sedangkan Anda ini tidak bisa? Iya, pengen dulu seadanya. kalau bilang kalau ini kita semua Apakah ada manfaat positif dari homesick yang Anda rasakan dalam perkembangan pribadi Anda? Mungkin lebih mandiri lagi. Ya, manfaat positif. Apakah Anda merasa teman-teman di perantauan ini bisa menjadi keluarga terbaik? Kalau iya, mengapa? satu mana sendiri Kalau sekarang sih belum kepikiran pikirannya belum, soalnya kayak belum terbiasa semuanya. Jadi kayak masih sebatas otomatis dalam beberapa hari sebelumnya sama orang-orang Jadi belum bisa ketemu di sini. Ini belum merasa percaya. kalau sama teman-teman sini biasanya langsung nyerocos aja mulai terus diem terus. Lebih berpikir. saya rasa-rasanya ada orang mau bonus semakin Apakah Anda punya tips nih sebagai mahasiswa baru yang mungkin sedang mengalami homesick untuk pertama kali?
banyak-banyak sibukin diri sih biar nggak terlalu kepikiran, nggak terlalu saya kalau sendiri kan lebih kebanyakan mikir gitu kan, jadi sibukin diri kumpul di rumah. Jadi jangan suka menyendiri ya. Atau enggak ya itu paling poin lagi. Apakah ada benda tertentu dari rumah yang selalu Anda bawa ke sini untuk mengurangi rasa homesick? Ada foto gitu sih. Foto? Foto Polaroid gitu. Itu barang siapa? Oktober masih Ada yang bareng teman, ada yang bareng orang tua sama saudara. Itu rasanya kalau lihat fotonya gimana? Itu homesicknya mengarah ke positif atau negatif? Kayak mengganggu? Abika sih sekarang Mau gimana pun, saya sendiri apakah Anda pernah mengalami homesick ketika berada di lingkungan sosial yang ramai? Mungkin itu gimana? banyak dibahas sama dosen gitu, soalnya pada homesick Itu pembahasannya gimana? bahas tentang keluarga sih, jadi kayak kebawa perasaan sendiri. Apakah Anda merasa homesick berbeda tergantung pada jarak antara tempat kuliah dan rumah? Terus itu kenapa? Misalkan mungkin perasaan homesick Anda akan berkurang jika masih satu pulau. Kan ini Anda beda pulau. Apakah berbeda menurut Anda? Berbeda sih, soalnya kalau masih dekat bisa langsung pulang. Lebih dekat. Iya, terus kayak lebih sering-sering gitu. Sedangkan kalau ini kan kadang kayak setahun sekali. Hanya libur ya. Iya, susah gitu. Bagaimana perasaan Anda ketika mendengar cerita atau kabar dari rumah? Nah, saat Anda tidak bisa ikut merasakannya secara langsung. Sedih ya? Pengen ikutan gitu. Tapi lebih banyak sedihnya atau happy? Sedih. Sedih ya? Itu sedih kenapa kira-kira? Karena nggak suka kalau ada kejadian kalau itu kan nggak bisa ikut kalau lagi sekolah, sedangkan kalau sini kan masih bisa berkabar lewat video call gitu. Jadi Anda sedih karena tidak ada kehadiran Anda ya di sana. Apakah Anda pernah mempertimbangkan ya, untuk kembali ke rumah lebih sering karena homesick? Tapi meskipun itu tidak memungkinkan, apakah kayak Anda rasa sering pengen pulang gitu, tapi karena nggak bisa, bagaimana cara Anda mengatasinya? Kalau dia minum tuh lebih ke kapan lagi libur udah bertahun aja Lebih nyadar ya, buat bertahan aja kan. ya, kalau pas lagi enjoy di jalan ini pasti kayak nggak bakal kerasa gitu udah libur. Apakah Anda merasa pengalaman musik memperkuat Anda dengan teman-teman musik di perantauan? Kenapa? Kayak teman-teman yang awalnya masih sepulau nggak pernah cuma sekedar tahu dia kalian tapi setelah di sini tuh mencari prof ngumpul banget Ngumpul banget sering. iya kemarin juga baru Jalan-jalan dia awal ketemu karena dia mau di bagian juga sih terus daerah kenalan terus tadi udah awalnya di sekolah kayak sepupu di sini baru ketahuan dia kayak langsung dipanggil ya di sini. Apakah Anda pernah mendengar tips dari orang lain tentang cara mengatasi homesick? awalnya sih belum ada kayak nggak bisa nyari
Tapi ini kan kebanyakan. Dari temen Jadi enggak? Enggak. Kalau new Bagaimana homesick mempengaruhi keseimbangan antara kehidupan pribadi dan akademis? Apakah cukup berpengaruh? Tidak terus. Apakah ada perubahan dalam cara Anda mengelola emosi setelah mengalami homesick? Perlu bahas. Gampang nangis, sekarang terus aja sendiri. Ada waktu. Tapi sebelumnya pernah nangis depan internet nggak? Waktu berangkat sih. Waktu mau berangkat ya? Belum berangkat udah rindu rumah gitu. Udah kepikiran sih sana Apakah ada momen atau peristiwa yang membuat Anda merasa bangga kalau mengatasi homesick? sama dengan saya ini saya kunci baru pulang baru tapi sekarang kayak tapi besok langsung kita pasti Jadi lebih bangga ya karena udah Iya benar. udah nyadar gitu kalau harus tugas. Bagaimana cara Anda menjaga motivasi belajar ketika masih mulai mempengaruhi By the way, ini kata juga ya. Nah terkait teman Anda di perantauan ini, bagaimana reaksi pertama Anda ketika bertemu dengan mahasiswa kalau perantauan yang sama dari kunci ini udah sering sih soalnya udah tahu cuma agak sedikit karena ternyata jalan lebih spesifik itu lumayan jauh beda ya. misalnya beda fakultas Apakah Anda pernah mencoba untuk menggawekan rasa homesick? pernah Bagaimana rasanya? lumayan Apakah homesick berpengaruh juga terhadap kebiasaan tidur atau pola istirahat? jadi tidurnya bisa jadi lebih cepat kalau sini kan tidur lebih kayak ingat rumah Apakah ada kebiasaan baru yang Anda kembangkan di perantauan untuk mungkin membantu menenangkan diri ketika merasa homesick? Bila luasa ya, karena mau kos nyanyi ya. Apa yang akan Anda ceritakan pada adik atau teman yang akan merantau mungkin untuk pertama kalinya tentang pengalaman oh iya ceritain dikit sih paling sama cara buat lokasinya udah bisa menang kalau begini, men. kendalanya apa aja ya kayak iya gitu. Bisa cerita apa aja yang mungkin tahu kita kan bisa sendiri terus kayak kalau ya. apa yang harus dilakukan dari kayak gitu lagi Baik, Saya dibilang sudah PHS kan? Pokoknya saya senang sudah PHS. apakah masih ada yang ingin ditambahkan mungkin?
Iya, psikiater kita mau ini. mengenai pengalaman homesick selama di sini apa aja gitu kendalanya? Bahasa ya, Dengerin. Yang jelas ada judul aja. karena beda logatnya juga. Iya, kerja ya banyak yang berbeda walaupun sama-sama bahasa Indonesia ya cuma kayak banyak kayak tambahan katanya yang beda. Ada juga yang beda artiannya. Iya. Kalau di daerah Anda dulu bahasanya pakai logat juga, beda logat dari sini. Iya, tapi kayak ada juga yang kayak kalau di sini kita itu kan kamu, kalau nggak salah kita itu saya. Ah, Jadi kayak kalau ditanya kita terus kayak, kita. ada lagi mau ditambahkan? Bisa deh saya sentuh. Itu aja sih. Oke ya. Tapi dia bilang dokter Kamu ditanyakan kepada saya mungkin? pas ku ada beres. Kamu tuh orang di sini. Ya, saya sesini. Terus berarti nggak pernah lagi sih? Enggak. Pernah sih. Saya pernah ke Jakarta sekitar 3 bulanan. Itu waktu masa pandemi ya. Saya pernah masuk. Sebentar saja sih. Soalnya di sana cukup sering main sama tante. Berarti sekarang kemana? Iya. Soalnya saya nggak sendiri sih. Cuma konsepnya itu mungkin karena suasana rumah juga ya. Sama orang tua ya sama sih. Ya. Terus kalau di sini ngurus atau tinggal di rumah? Tinggal di rumah. Baik. Terima kasih banyak atas informasi serta waktu yang sudah dilakukan untuk interview dalam acara ini. Saya sangat menghargai kesempatan ini. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam bersini. Baik, seluruh pertanyaan yang ingin saya sampaikan sudah diajukan. Jika ada kekurangan atau salah kata atau mungkin perbedaan kata, mohon dimaafkan yang sebelumnya. Saya tutup wawancara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.